warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arasy Amir. Saya berasal dari Kabupaten Ngendrekang. Saya lahir pada tanggal 13 Februari 2005. Saya berasal dari Universitas Muslim Indonesia dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknik Informatika. Adapun tugas yaitu merangkum materi yang diberikan pada saat pesantren kilat. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba. Wawasan kebangsaan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofi normatif sebagai perwujudan dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia, senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasi. Dengan memahami dan mempedomani wawasan kebangsaan akan menumbuhkan ajaran keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini berarti suasana kondisi yang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujud ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, darat, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Konsep geopolitik dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus ditepati, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud dan tetap taat dan setianya komponen-komponen unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku golongan terhadap kesepakatan, komitmen bersama. Asas wawasan terdiri dari kepentingan tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan. Mengapa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba? Seperti kita ketahui bahwa narkoba atau obat-obatan terlarang dan sebagainya sudah sering kita dengar dipergunakan oleh pemuda-pemudi. Lantas kenapa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional diperlukan untuk mencegah narkoba? Karena bangsa ini kedepannya yang diperlukan adalah pemudi-pemudi bangsa. Akan tetapi ketika pemuda-pemudi bangsa ini menyalahgunakan narkoba, maka bangsa ini akan hancur masa depannya. Karena pemuda-pemudi lah yang akan menjadi tiang bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita mencegah atau menjauhi obat-obatan tersebut, karena dampaknya bagi seseorang itu sangat luar biasa. Marilah kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua yaitu komitmen keumian menuju Smart University. Apa itu komitmen? Komitmen merupakan satu perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak orang lain yang tercermin dalam sikap perilaku dan tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Adapun 16 komitmen moral atau karakter Umi, yaitu nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, komunikasi atau tablik, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, cinta tanah air, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, dan menghargai keagamaan. Ada juga 4 komitmen skill dan kinerja, yaitu keterampilan inovasi, leadership skill, communication skill, dan collaborative skill. Itulah tadi materi kedua. Dan sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu strategi UMI mempersiapkan sumber daya manusia berkarakter moral dan karakter kinerja menuju Smart University. Pertama, desain karakter sumber daya manusia UMI menjadi pemimpin masa depan. 1. Karakter moral meliputi iman, takwa, jujur, dan rendah hati. 2. Karakter kinerja meliputi kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. 3. Kompetensi yaitu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif dan kolaboratif. 4.
literasi teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Tujuan pembelajaran dan pengajaran di UMI. Pertama, yaitu menghasilkan ahli pikir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipersonifikasikan sebagai manusia ulul albab atau berakal. Manusia ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya yaitu karakter yang diperlukan dalam pelayanan prima, yaitu memiliki integritas, kecerdasan dan keterampilan sosial, mempunyai kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang, berpikir ke depan dan global. Selanjutnya adalah Embracing Smart University. UMI memiliki visi dan cita-cita untuk menjadi bagian dalam revolusi peradaban yang terjadi. Konsep Embracing Smart University menjadi pilihan dan seluruh unsur kapasitas UMI harus dapat beradaptasi dan bertransformasi menanggapi perubahan tersebut dengan optimis dan responsif. Ya, itulah mungkin materi yang sempat saya rangkum. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.